Kalau memang Dokter Sugeng ini membuat sebuah kesalahan, seharusnya kan harus ditunjukkan apa kesalahannya. Kalau memang melanggar kode etik di BRIN misalkan, harus ditunjukkan kode etik yang dilanggar itu yang bagaimana. Kan seharusnya publik itu ikut tahu, sehingga yang namanya keilmuan itu seharusnya bebas, lepas tanpa terkontaminasi dari kepentingan apapun, dari kepentingan berbagai pihak. Biar ilmu itu tetap netral, ilmu pengetahuan itu tetap netral, ya harus ditunjukkan. Dan ini adalah sebuah ancaman yang sangat besar orang-orang seperti Kiai Nur Ikhya ini, Dokter Sugeng, Kiai Nur Ikhya, seperti Gus Jazuli. Tapi karena mungkin Kiai Ahmad tidak punya channel, ya yang digarap adalah orang-orang seperti Kiai Nur Ikhya ini ya. Dan ini menunjukkan memang mereka itu sudah putus asa. Kalau kita melihatnya, mereka ini sudah putus asa. Kenapa kok putus asa? Karena berbagai upaya kita sudah melihat sendiri itu sudah dicoba dilakukan, yaitu mereka hanya berani berbicara di kandang sendiri. Berbicara begitu memukau, begitu kelihatan cerdas, begitu dalilnya begitu kuat. Itu yang menonton seperti itu hanya orang-orang yang masih belum menggunakan logika akal cerdas. Tapi sedikit saja orang yang mendengarkan itu menggunakan logikanya, pasti akan ketemu kalau mereka ini sedang mengadakan kebohongan besar, rekayasa. Dari sinilah mereka merasa seakan-akan upaya-upaya mereka untuk melawan mengkanter Kiai Ahmad ini merasa gagal. Upaya-upaya itu tidak efektif, merasa gagal. Jadi mereka coba cari cara lain, yaitu salah satunya dengan cara melemahkan orang-orang atau menutup corong orang-orang yang menyuarakan dukungannya kepada Kiai Ahmad. Dan yang perlu kita waspadai bersama adalah cara-cara licik mereka, karena jelas mereka tentu akan menghalalkan berbagai macam cara untuk mempertahankan agar nasab mereka ini masih dianggap oleh muhibbinnya sebagai tersambung kepada baginda Nabi. Dan itu akan selalu mereka lakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan menggembosi, mengurangi, membungkam orang-orang yang sedang ikut mencerahkan, membahas nasab habaib ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang sudah beberapa tempo hari yang lalu, yaitu mengenai Dokter Sugeng yang ternyata diturunkan jabatannya oleh pemimpinnya. Nah, ini tentu kita sangat prihatin sekali atas diturunkannya Dokter Sugeng jabatannya, dan kita semakin prihatin ketika tahu alasan beliau itu diturunkan jabatannya. Ini alasannya adalah disinyalir itu jelas sekali dari kekritisan beliau dalam ikut membahas nasab para habaib ini, DNA para habaib ini, ikut mengkritik dari Ba'alawi. Ya, memang ada rumor yang mengatakan bahwa ketua dari pemimpin dari BRIN ini adalah katanya termasuk muhibbin dari Ba'alawi. Ya, ini bisa saja. Tapi kalau kita melihat keputusan semacam itu, ya, seorang Dokter Sugeng yang sudah kita tahu jelas bagaimana pernyataan-pernyataan beliau dalam hal ini, dalam hal masalah DNA, itu menunjukkan sebenarnya beliau ini sangat netral sekali. Beliau menunjukkan keilmuannya. Ini tentang ilmu pengetahuan. Sama sekali tidak ada tujuan ingin mengusut si A ini dan itu. Tidak. Maksudnya tidak sedang untuk tujuan hanya ingin memojokkan para Ba'alawi, para habaib ini. Tidak
tidak tujuan untuk itu, tapi tujuannya adalah ingin memperjelas, menunjukkan bahwa seharusnya seseorang yang diragukan nasabnya sambung ke seseorang, misalkan seorang habaib yang diragukan nasabnya sambung ke baginda Nabi, ini bisa dilacak lewat DNA, dan beliau berbicara sesuai dengan kapasitas beliau mengenai masalah tes DNA ini. Dan beliau tentu tidak mengada-ngada bahwa ketika beliau mengatakan bahwa tes DNA itu memang bisa memperkuat, bisa menambah kuat bahwa seseorang itu dianggap nasabnya itu tersambung kepada nenek moyangnya, keturunan-keturunannya dahulu, itu sangat mungkin sekali, dan itu bisa dibuat sebagai patokan, paling tidak rujukan bahwa orang ini memang berasal dari keturunan ini. Dan itu tentu dari pernyataan-pernyataan para orang-orang tokoh-tokoh yang mengenal tentang masalah tes DNA ini memang bisa untuk memperkuat bahwa nasabnya seseorang ini itu memang sambung, memang ada kaitannya dengan orang tersebut atau tidak. Misalkan habaib ini memang betul-betul ada kaitannya dengan baginda Nabi atau tidak. Ini bisa dibaca. Dan ketika berbicara semacam ini, beliau begitu semangatnya menunjukkan bahwa tes DNA itu netral, tes DNA itu bisa menguatkan. Kenapa kok tiba-tiba dari pihak BRIN, dari pimpinannya ini kok menurunkan jabatan Dr. Sugeng? Kalau memang Dr. Sugeng ini membuat sebuah kesalahan, seharusnya kan harus ditunjukkan apa kesalahannya. Kalau memang melanggar kode etik di BRIN misalkan, harus ditunjukkan kode etik yang dilanggar itu yang bagaimana. Kan seharusnya publik itu ikut tahu, sehingga yang namanya keilmuan itu seharusnya bebas, lepas tanpa terkontaminasi dari kepentingan apapun, dari kepentingan berbagai pihak. Biar ilmu itu tetap netral, ilmu pengetahuan itu tetap netral, ya harus ditunjukkan. Harus ditunjukkan dari pihak BRIN ini menunjukkan apa kesalahan Dr. Sugeng. Jangan hanya asal diturunkan saja. Karena apa? Menurunkan jabatan ini tidak hanya masalah reputasi seseorang kemudian menjadi turun, tapi juga menyangkut masalah gaji juga, ini juga turun. Kalau mungkin masalah keuangan, gaji mungkin bisa saja, mungkin masih bisa terobati atau tergantikan dengan sesuatu. Tapi masalah reputasi seseorang ketika diturunkan jabatannya, ini akan jelas menurunkan kredibilitas seseorang. Dan ini sangat tidak pantas sekali bila ini dilakukan oleh seorang pemimpin di pihak BRIN tanpa memberitahukan alasannya, tanpa memberikan penjelasan dengan sedetil-detilnya apa sih alasan yang melatar belakangi seseorang Dr. Sugeng ini diturunkan jabatannya. Ini perlu sekali. Kalau seandainya ada klarifikasi, penjelasan dari pihak BRIN, ini detailnya seperti ini. Memang ini kode etiknya seperti ini misalkan. Kalau memang itu bisa diterima alasan itu, ini tentu bisa paling tidak membuat orang tidak terus memandang, menjadikan paling tidak membuat reputasi seseorang, reputasi Dr. Sugeng ini menjadi ikut turun drastis ya. Ini menunjukkan ketika Dr. Sugeng itu diturunkan jabatannya berdasar ya, kalau disinyalir berdasar karena dari komentar-komentar beliau selama ini ikut membahas nasab para habaib ini tentu semakin jelas, semakin menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari upaya konspirasi dari Mbak Alawi, yang memang mereka sengaja membuat orang-orang yang mendukung Kiai Mat atau orang-orang yang ikut membahas nasab para habaib ini agar mereka merasa terancam, mereka merasa khawatir. Ini memang sengaja didesain dari kalangan mereka ya. Jadi ini tidak murni dari pihak kepala BRIN secara pribadi, tidak jelas kepala BRIN-nya ini, pimpinan BRIN-nya jelas ini ada pesanan
ada pihak orang ketiga yang memang memberikan pesanan untuk menurunkan jabatan dokter. Jelas ini menunjukkan hal semacam itu. Dan terlihat jelas upaya dari Ba'alawi ini untuk sengaja menggembosi orang-orang yang mendukung Kiai Imad itu juga terlihat jelas sebelumnya itu dari yang sudah kita tahu, yaitu dengan cara menggembosi channel YouTube, ya, channel YouTube, yaitu yang sudah kita tahu adalah channel YouTube-nya Kiai Nur Ikhya, yang sudah jelas kita tahu siapa KRT Kiai Nur Ikhya. Itu kita sudah tahu bahwa beliau itu termasuk adalah orang yang bagi saya itu paling vokal, paling berani menyuarakan kebobrokan, kepalsuan nasab Ba'alawi ini. Paling berani, tidak hanya berani saja, tapi beliau betul-betul menunjukkan data-data yang bisa memporak-porandakan argumen-argumen dari Ba'alawi ini. Dan itu tentu jelas sekali akan membuat mereka dari kalangan habaib dari Ba'alawi ini tidak akan membiarkan orang-orang seperti Kiai Nur Ikhya ini bisa seenaknya saja ngomong lepas begitu saja, apalagi setiap pernyataan di channel beliau Kiai Nur Ikhya ini selalu banyak yang di-upload ulang di berbagai channel. Ini menunjukkan memang kualitas keilmuan beliau tentang masalah nasab para habib ini tidak diragukan lagi. Dan ini adalah sebuah ancaman yang sangat besar orang-orang seperti Kiai Nur Ikhya ini, Dr. Sugeng Kiai Nur Ikhya, seperti Gus Jazuli, orang-orang yang cerdas semacam ini akan menimbulkan ancaman besar bagi para Ba'alawi ini, karena akan memporak-porandakan yang menjadi pedoman mereka, argumen-argumen mereka akan mudah sekali dipatahkan, ya. Ini masih belum Kiai Imad sendiri, ya, masih belum Kiai Imad. Ya. Karena mungkin kalau seandainya mungkin Kiai Imad mungkin punya channel YouTube, ya, mungkin bisa saja sudah diresain lah intinya. Diresain, dilemahkan. Upaya-upaya semacam itu, ya. Tapi karena mungkin Kiai Imad tidak punya channel, ya, yang digarap adalah orang-orang seperti Kiai Nur Ikhya ini, ya. Dan ini menunjukkan memang mereka itu sudah putus asa. Kalau kita melihatnya, mereka ini sudah putus asa. Kenapa kok putus asa? Karena berbagai upaya kita sudah melihat sendiri itu sudah dicoba dilakukan, yaitu upayanya yang terakhir yang mungkin bagi mereka itu adalah upaya yang paling kelihatan paling kelihatan kuat, mantap, yaitu dengan diadakannya diskusi masalah pembahasan nasab. Tapi sebenarnya diskusi tersebut tidak dalam membahas nasab, tapi menguji keabsahan orang-orang yang membahas. Jadi yang diuji bukan nasabnya mereka, tapi orang-orang yang membahas nasab. Ini kan jelas mereka memang sengaja ingin mengupas, mengorek orang-orang, melucuti orang-orang yang mendukung Kiai Imad atau yang ikut meragukan nasab para habaib ini. Sengaja ingin mereka lucuti agar argumen-argumen orang-orang yang mendukung Kiai Imad ini agar dianggap lemah, agar dianggap palsu, tidak kuat. Tapi sayang upayanya mereka itu bisa dikatakan ya mubadir, sia-sia saja, alias gagal total. Ya mungkin mereka masih berhalusinasi, masih menganggap bahwa kalau upaya mereka itu lumayan berhasil. Ya memang mungkin bisa saja dikatakan itu berhasil, tapi hanya bisa mengcover, hanya bisa mengakali beberapa orang. Saya yakin yang bisa mereka akali, yang bisa mereka tipu daya dengan pertunjukan diadakannya diskusi tersebut, itu ya memang hanya para muhibin-muhibinnya atau orang-orang yang selama ini masih fanatik buta dengan para habaib ini, para Ba'alawi ini. Tapi bagi orang-orang yang sedikit saja menggunakan logika akal warasnya, sedikit saja mereka mau kritis, pasti akan menemukan kejanggalan dari mereka yang luar biasa.
Orang kalau mau bersikap kritis sedikit saja, kalau seandainya mereka itu benar, apa yang disampaikannya itu benar, tentu dalam logika akal waras kita, tentu mereka tentu justru mau diajak diskusi di tempat yang netral, yang umum. Tempat yang netral, yang umum, yaitu yang sudah jelas kemarin yang akan diselenggarakan di UIN Wali Songo Semarang. Itu seharusnya itu kesempatan yang terbaik untuk mereka menunjukkan taring mereka, untuk menunjukkan kekuatan mereka, untuk menunjukkan argumen mereka. Itu sebenarnya kesempatan yang sangat bagus. Tapi kenapa mereka justru menghindar, tidak berani, bahkan berupaya keras bagaimana caranya acara tersebut gagal, tidak terjadi. Dan itu memang sudah upaya mereka sukses untuk menggagalkan itu intinya. Ini jelas menunjukkan bahwa apa yang disampaikan mereka, apapun itu, sampai mereka berbusa-busa menyampaikan data-data dari yang mereka pahami, ya percuma saja. Karena lagi-lagi data itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Secara logika, secara sederhananya saja itu mereka tidak berani mempertanggungjawabkan di hadapan orang-orang yang berlogika waras, cerdas, yaitu kalangan akademisi, kalangan para profesor, doktor, guru besar yang siap hadir waktu itu di UIN Wali Songo. Faktanya mereka tidak berani. Mereka hanya berani berbicara di kandang sendiri. Berbicara begitu memukau, begitu kelihatan cerdas, begitu dalilnya begitu kuat. Itu yang menonton seperti itu hanya orang-orang yang masih belum menggunakan logika akal cerdas. Tapi sedikit saja orang yang mendengarkan itu menggunakan logikanya, pasti akan ketemu kalau mereka ini sedang mengadakan kebohongan besar, rekayasa. Dan kebohongan itu sudah terbongkar jelas, dikupas tuntas oleh salah satunya adalah Kiai Nur Ikhya. Kebohongan-kebohongan termasuk buku-buku karangan yang diterbitkan oleh mereka akhir-akhir ini, yaitu buku karya Hanif Al-Atos dan kawan-kawan ya. Kita kemarin sudah tahu dan itu sudah dimentahkan oleh Kiai Nur Ikhya. Dari sinilah mereka merasa seakan-akan upaya-upaya mereka untuk melawan, mengkanter Kiai Imad ini merasa gagal. Upaya-upaya itu tidak efektif, merasa gagal. Jadi mereka coba cari cara lain, yaitu salah satunya dengan cara melemahkan orang-orang atau menutup corong orang-orang yang menyuarakan dukungannya kepada Kiai Imad Syabalawi ini, yaitu dengan cara mencoba menghack channel-channel yang mendukung Kiai Imad, atau dengan cara menggembosi orang-orang seperti Dr. Sugeng yang dengan jelas-jelas lewat jalur tes DNA. Ini adalah satu cara yang efektif untuk membuktikan bahwa mereka itu memang nasabnya tersambung kepada Nabi atau tidak. Itu cara mereka. Jadi mereka ini jelas menunjukkan keputusasaan dari berbagai cara yang sudah mereka lakukan. Dan yang perlu kita waspadai bersama adalah cara-cara licik mereka, karena jelas mereka tentu akan menghalalkan berbagai macam cara untuk mempertahankan agar nasab mereka ini masih dianggap oleh muhibbinnya sebagai tersambung kepada baginda Nabi. Dan itu akan selalu mereka lakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan menggembosi, mengurangi, membungkam orang-orang yang sedang ikut mencerahkan, membahas nasab habaib ini. Nah, dan ini yang patut diwaspadai oleh Kiai Imad dan para pendukungnya, Kiai Imad dan kawan-kawan dan para pendukungnya ini ya. Ya, saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan, dan semoga untuk Dr. Sugeng ya, semoga ya beliau walaupun mungkin jabatannya diturunkan, tapi semoga saja beliau mendapatkan ganti sesuatu yang lebih besar, yang lebih dari ya tidak hanya dari gaji, baik dari pangkat jabatan. Semoga beliau mendapatkan itu lebih tinggi, lebih besar, lebih barokah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Iya kena mendua ya kena stain nasrum mustaqim sunum daladzina namda alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya saya kira cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.